update dan delete. Kalau yang video kemarin itu adalah create dan read. Nah, perhatikan. Untuk update dan delete nanti kita akan tambahkan beberapa tombol di sini. Tombol baru lagi, yaitu tombol update dan tombol delete. Ya. Cuman kita coba buka mindset kita sedikit. Bagaimana sih alur kerjanya? Karena di sini sebenarnya sudah ada contohnya di aplikasi PHPMyAdmin ini. Sebenarnya sudah ada contohnya. Cuman bagaimana kita membuat replikanya menggunakan aplikasi kita gitu. Contoh, nih di kategori. Nah, ini kan di bagian data nih. Di sana kalau kita perhatikan ada tombol ubah kan? Nih kan ada tombol ubah kan? Perhatikan, ketika saya menekan tombol ubah, apakah langsung berubah? Tidak. Dia tugasnya tombol ubah itu hanya mengarahkan kita ke sebuah form di mana kita bisa mengedit data yang akan kita ubah. Jadi tombol ubah itu dia ngambil data yang kita pilih, diarahkan ke sebuah form yang di sana kita tinggal melakukan perubahan. Kapan dia berubah? Kalau kita menekan tombol kirim kalau di sini, atau di kita nanti adalah simpan. Tapi kalau kita tidak tekan, misalkan kita kembali dari kategori, maka tidak akan terjadi perubahan. Ingat konsepnya. Jadi tombol ubah itu bukan langsung berubah. Tetapi tombol ubah itu hanya memilih data yang kita pilih. Data ini dimasukkan ke sebuah form input yang siap akan kita ubah. Ini contoh nih ubah tuh. Kecuali kita misalkan di sini mainan anak-anak kode. Contoh kirim. Tuh, baru di sini berubah menjadi mainan anak-anak kode. Ingat alurnya tuh. Ubah mengarahkan data itu ke form inputan, ya, ke form inputan. Setelah dari ke form inputan, baru kita edit datanya, baru kita simpan. Ketika simpan, dia kembalikan lagi ke form sebelumnya. Atau dia kembalikan lagi, atau dia merefresh kembali data yang ada di dalam sini. Berarti ini kan memanggil apa? Sub tampil data lagi. Supaya apa? Data yang terbaru sudah tertampilkan. Kayak gini. Jadi kalau kita cocokkan dengan form kita, jadi di sini nanti akan kita tambahkan ya. Saya tambahkan di sini adalah tombol ubah. Tapi ubah di sini bukan untuk mengubah, tetapi memindahkan data yang kita pilih di sini ke dalam sini. Paham ya? Cuman itu tugasnya. Nanti kalau sudah ada di sini, datanya, barulah kita bisa mengeditnya. Setelah kita edit, baru kita tekan lagi tombol simpan. Cuma nanti di tombol simpan kita harus tambahkan coding baru lagi. Atau kita menambahkan coding di situ. Karena simpan ini fungsinya untuk menambahkan, bukan untuk merubah. Karena perintah SQL-nya sudah berbeda. Nanti kita buatkan kondisi. Jika datanya sudah ada di dalam database, berarti dirubah. Jika belum ada, berarti disimpan. Kira-kira logikanya seperti itu. Oke, sekarang tugas kita adalah menambahkan coding supaya data yang ada di sini pindah ke atas dulu. Jelas ya? Oke, kita klik 2 kali langsung di sini. Nah. Perhatikan. Pertama, kita harus tahu dulu posisi data yang kita pilih. Kalau di VB itu ada namanya indeks. Karena dari indeks itu kita bisa mengambil datanya. Kita harus tahu dulu. Sekarang kalau saya jalankan, saya tes. Data yang ini berada di posisi keberapa? 6 kalau di sini. Tetapi sebenarnya kita bicaranya indeks di sini. Indeks itu dia dimulai dari 0. Berarti kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti inilah posisi kelima kalau dalam indeks. Nah, sekarang posisi kelima itu pengen kita tahu dulu. Gimana cara ngambilnya? Nah, ini kita coba buat. Pertama, kita buat dulu sebuah variabel yang digunakan untuk menampungnya. Dim baris indeks. Anggaplah namanya begitu. Boleh pakai nama kalian juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kan bagusnya begini ya. Dim baris indeks. Nama tabelnya apa tadi? Data, grid, view. Wah, ini nggak buat kalian ini. Ini loh. Nama komponen ini kan adalah data grid. Tuh, data grid itu 1.
Jadi saya nggak ngada-ngada ngetik coding ini. Saya ngetik nama komponennya. Data grid view 1 titik. Nah, ini baru propertinya. Propertinya itu nggak salah current row. Ada nggak? Nah, current row. Current row ini adalah baris yang sedang kita pilih. Titik index. Jadi kita mau tahu indeks dari baris yang kita pilih. Sudah. Sekarang kalau kita jalankan nggak akan muncul apa-apa. Coba kita tampilkan ke dalam sebuah mistake box dulu ya. Kita coba tampilkan ke dalam mistake box dulu supaya kita tahu benar nggak yang kita kerjakan ini. Berarti MSG box, apa yang mau ditampilkan? Baris indeks. Coba kita tes aja dulu. Ini kan hanya untuk ngetes. Ini saya kasih keterangan untuk ngetes. Benar nggak? Saya pilih yang mana misalkan? Tadi yang 6 ya. Lalu saya ubah. Betul nggak ke 5? Betul kan? 5. Saya pindah ke yang lain. Ubah. Betul nggak? 3 di sini. Ah, iya itu maksud saya. Jadi ini adalah indeks, bukan urutan. Kalau urut kan dia dari 1, 2. Kalau indeks ya dari 0. Nah, berarti ini sudah dapat nih kita posisinya. Tinggal coba gimana kita ngambil datanya. Datanya ada berapa nih? Ada 3. ID kategori, ada nama kategori, ada keterangan. Sekarang tinggal kita modif lagi sedikit ini. Misalkan, saya mau ganti baris indeks nih. Saya mau ngambil data apanya? Misalkan nama kategorinya. Nah, berarti tinggal kita sebutkan data grid view 1 titik kita pakai ini ya, row. Titik row yang ke baris indeks. Nah, gitu. Kita mau ngambil data pada baris yang ke baris indeks. Paham nggak maksudnya? Kita mau ngambil data dari data yang sedang kita pilih gitu. Untuk apa? Untuk kolom apa? Untuk kolom apa yang kita punya kolomnya? Nama, kategori. Baru di sini kita taruhin kurung titik value. Jadi ini codingnya nih. Nah, itu ya codingnya. Kita mengambil data pada data grid view 1 pada baris yang sedang kita pilih pada kolom nama kategori. Nah ya. Nah, coba kita tes. Betul enggak? Yang akan tampil misalkan ini. Berarti yang muncul apa harusnya nih? Yang muncul harusnya apa? Ayo. Yang muncul apa harusnya nih? Kalau saya tekan ubah, yang muncul apa harusnya? Ayo tebak dulu. Masa aku nebak sih? Nggak ngerti berarti kalian nih kalau data. Nih, saya mau ngambil di tabel ini dari baris yang saya pilih. Ini kan row, baris indeks. Dari baris indeks yang kita pilih, titik sel untuk kolom nama kategori. Berarti yang akan muncul kalau saya tekan ubah apa? Bahan pancing. Bener nggak? Tuh, bener. Kayak gitu. Masa nggak ngerti kalian? Ya, paham maksudnya kan? Nah, seandainya saya mau ngambil yang keterangan, gimana? Apa yang saya rubah di coding ini? Betul, itu maksud saya. Keterangan. Kita tes, benar apa enggak? Tuh, benar. Alat tulis kan? Kantor, karena saya pilih yang pertama. Kalau saya pilih yang ini, spare part komputer, saya tekan ubah. Segala macam onderdil komputer. Berarti udah dapat kita codingnya. Ini dah coding yang digunakan untuk ngambil datanya. Sekarang data ini kita tinggal taruh ke dalam form kita. Ngerti? Oke, coba. Bagaimana kita meletakkan ke form kita? Ya udah, ini nama komponennya apa kemarin kita ganti? TXT, nama, kategori. Berarti kita tinggal tambahkan di sini. TXT nama kategori titik teks sama dengan ini. Kita copy nih. Kita copy pindah ke sini. Ini ganti menjadi apa? Nama kategori gitu. Ini berarti udah nggak kepake lagi ya. Ya kan? Ini kan hanya untuk ngetes, hapus. Tak. Sekarang saya jalankan. Saya pilih ini. Saya tekan ubah. Tuh, masuk dia ke sini kan? Itu kan yang kita mau kan? Supaya kayak yang di PHP MyAdmin tadi. Nah, kurang satu Pak, yang mana? Yang keterangan. Ini tinggal kita copy lagi. Copy, pindah, kita ganti ini. Ini menjadi apa? TXT keterangan. Jangan lagi kategori. Yang di sini ganti enggak? Apa?
keterangan. Gitu. Jalankan. Tekan ini ubah. Tuh. Tekan ini ubah. Tuh. Ya. Gitu dah aplikasinya dibuat. Ya. Udah GG aja, jangan pakai cok lagi. GG iya, nyumpak iya juga. Susah. Nah, tinggal kita rapikan. Gimana ngerapikannya? Ini kan kalau kita jalankan, nih kursornya bebas nih mana-mana nih. Ubah tuh, bebas di mana. Enggak kelihatan kursornya di mana. Maksudnya kan niat kita supaya ketika diubah langsung kursor kedap-kedip di sini supaya orang enggak perlu pakai mouse lagi gitu. Tinggal langsung bisa edit. Tinggal kita tambahkan aja bumbu txt, nama kategori, titik, fokus. Udah gitu doang. Tuh, misalkan ini ubah tuh. Kan langsung ke blok ya kan. Nah, kalau mau pindah tinggal tab. Oh udah jadi, yang ini aja, ubah tuh. Ubah. Paham ya fungsinya ya? Itu dah fungsi tombol ubah, hanya mengarahkan. Nah, cuman ada satu yang kurang. Apa yang kurang? ID kategorinya. Karena kalau kita mau merubah data, kita harus tahu apa kriterianya. Nah, kriteria yang paling cocok itulah kita memakai primary key. Primary kita apa? ID. Takutnya begini. Mungkin tidak sengaja nih si admin yang mengisi ada ATK ada 2 kali, ada ATK. Mungkin ATK ini ATK apa, ini ATK apa gitu. Ketika dia menekan tombol ubah dan dia menjadikan nama kategori sebagai patokan perubahan, yang terjadi apa? Semua ikut berubah. Maka kita kalau mau jadikan patokan, harus ambil salah satu kolom yang tidak akan ada yang sama. Yang mana yang tidak ada yang sama? ID kategori. Nah, sedangkan ID kategori kalau kita lihat di sini, ada nggak tempat inputnya? Nggak ada. Kalau tidak ada tempat inputnya, bisa kita akalkan dengan membuat sebuah variabel umum yang ibaratnya kita kayak punya beginian tapi tersembunyi. Oke, langsung aja kita tambahkan paling atas saja, tidak apa-apa. Nah, kita buat di sini misalkan dim ID namanya ID aja atau ID kategori? Nah ini ID underscore kategori. Jadi ID underscore kategori. As apa? Integer. Karena di sini tipenya integer. Ini di struktur tuh, tipenya integer tuh. Nah, ini belum ada. Udah, cuma daftarkan aja. Enggak perlu dikasih data. Ibaratnya kita kayak menambahkan komponen baru di sini, tetapi tidak terlihat. Gitu. Oke, baru di sini kita tambahkan kodingnya diubah itu. Nah ini, tambahinnya paling atas enggak apa-apa. Setelah baris indeks. Ini kita copy. Ini kita paste. Ini tadi apa? ID, underscore, kategori. Diisikan kemana? Ke variabel ID, kategori. Tetapi tidak usah pakai teks. Yang punya teks ini adalah komponen. Jadi di sini ID, kategori. Nah, berarti saat kita menekan tombol ubah, ID kategori juga terisi. Ngerti ya? Ya, cuman dia tidak terlihat. Nah, kalau mau coba ngelihatnya begini caranya nih. Saya coba pakai MS kan tuh ngetes. Nah, ngetes lagi ya. ID kategori. Coba kita tes. Nih. Kita ngetes saja dulu. Cek. Error. Mana? Oh, bukan kalau salah. Padahal yang salah penulisan nama kolomnya. Tapi sengaja saya salahin ya supaya kalau kalian ketemu masalah yang sama itu dah jawabannya. Ya, ini saya pilih ubah tuh. Tuh dia ngirimin juga dia mencoba mencetak angka 3. Angka 3 ini kan dari perintah ini. Ini untuk ngetes saja udah benar apa belum, udah dapat atau udah ada belum isinya variabel itu. Ini kan ngambil dari variabel ID kategori. Tetapi kalau waktu masih awal pasti ID kategorinya masih kosong. Contoh, kita coba taruhkan ini
di form load. Nah, di form load. Sepertinya error deh, karena belum kita pilih dia. Tuh kan, ID kategori masih 0. Jadi waktu pertama kali dijalankan program itu, ID kategorinya masih 0. Ketika kita sudah pilih lalu tekan ubah, maka ID kategorinya sudah diisi dengan apa yang kita pilih. Oke, berarti ini tidak kita pakai. Ini juga tidak kita pakai. Oke, sekarang selesai untuk tombol ubah. Tetapi belum benar-benar melakukan perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan, kita bisa buatkan tombol baru di sini mungkin ya, di sebelahnya ubah perubahan gitu. Tapi kan terlalu mubazir, dan di aplikasi kayaknya jarang ada. Kayak contoh tadi juga, ini contohnya nih yang PHP MyAdmin. PHP MyAdmin kalau saya tekan tombol tambah ya, ini kan tambah nih, tambah data. Lihat, tombolnya apa? Kirim. Waktu kita tekan tombol ubah, tombolnya apa? Kirim juga. Satu tombolnya dia pakai, cuma di dalamnya ada logika. Apabila data yang kita isikan ini belum ada, maka dia menjadi data baru. Tapi kalau sudah ada, berarti dia ubah data. Paham ya? Itu logikanya yang dia pakai di aplikasi ini. Ini kita ikutin. Jangan supaya kita buat programnya itu terlalu banyak tombol gitu. Oke, gimana caranya? Cuman kita tinggal edit sedikit ini. Nih, perhatikan. Ini coding kita yang tadi. Coding kita yang kemarin, sorry. Ini kan menyimpan inputan kan sampai sini codingnya. Kalau yang ini kan hanya bumbu. Nah, ini kan hanya bumbu untuk mengecek apabila ada data yang kosong. Oke, ini menyimpan inputan di sini. Nah, sekarang kita coba buatkan sebuah kondisi. Jika pakai apa kondisinya? Ngambil dari mana kondisinya kalau dia ada atau tidak ada? Gampangnya ini aja. Ingat tadi waktu dijalankan pertama kali program ID kategorinya kosong apa tidak? Kosong, 0 kan nilainya kan? Kalau waktu kita pilih ada atau tidak? Ada, itu aja gampangnya. Jika ID kategori sama dengan 0, berarti data baru atau data ubah? Baru. Jika ada nilainya atau lebih besar dari 0, berarti dia data perubahan. Bisa dipahami? Nah, gitu aja. Tidak mau ribet-ribet kan? Jika ID kategori sama dengan 0, nah, berarti ini yang kita letakkan di sini. Tuh, kita klik kanan cut, pindahkan ke dalam sini. Ngerti? Nah, else. Nah, berarti disinilah tempat kita menyimpan perubahan. Kodingnya apa nanti kita belajar. Tapi sampai sini paham ya maksudnya nih? Jadi kita waktu di tombol simpan itu ada dua kerjanya, yaitu menyimpan baru dan menyimpan perubahan. Untuk mendeteksi dia baru apa enggak, tinggal ngecek dari ID kategori. Kalau ID kategori ada isinya, berarti ubah. Kalau tidak ada, berarti baru. Ya, nah. Codingnya untuk ubah gimana? Sama aja dengan ini sebenarnya. Ini tinggal kita copy paste aja. Copy, paste di sini. Yang kita tinggal rubah apanya? Perintah SQL-nya saja. Tinggal kita ngerubah perintah SQL-nya saja. Ini sama kata-kata di sini. Ini bukan data berhasil disimpan, tetapi data berhasil diubah. Ini kata kerja. Kata kerja itu harus digabungkan. Tuh. Nah, sekarang coba ini kita hapus saja dulu. Set. Kita coba cek perintah untuk update itu seperti apa. Kita coba tekan tombol kategori, lalu pilih SQL, lalu pilih update. Tuh. Saya taruh di notepad aja biar lebih jelas. Nah. Rumus untuk melakukan perubahan adalah ini. Update diikuti dengan nama tabel, lalu ada set, baru ID kategorinya. Artinya di sini adalah yang mana yang mau kita update. Tetapi kan ID kategori tidak diupdate kan? ID kategori tidak diupdate, tetapi dia menjadi patokan untuk melakukan update. Maka ini harusnya ditaruh di setelah where. Ini kita cut aja, taruh setelah where.
Ini hilangkan komanya biar ada error. Nah, yang kita rubah adalah nama kategori dan keterangan. Nah, ini sekarang kita coba copy, pindahkan dia ke sini. Tinggal kita modif. Apa yang dimodif pertama? Ini. Value 2 diambil dari mana? Diambil dari komponen ini. Data perubahannya itu loh. Kan diambil dari sini yang sudah kita edit-edit kan? Nah, berarti ini komponen apa nih? TXT, nama, kategori. Ingat gimana cara memotong dan menggabungkannya? Tanda petik 2 kali, tanda dan 2 kali, spasi 2 kali, baru TXT, kategori titik, teks. Keterangan sama enggak? Sama. Sorry. Tanda petik 2 kali dan 2 kali, spasi 2 kali, baru TXT, keterangan titik teks. Nah, sekarang yang untuk ID kategori. ID kategori mau ngambil di mana? Kalau kita lihat di sini tidak ada kan? Dia ngambilnya di mana ya? Di variabel ID kategori supaya sesuai gitu. Dia merubah berdasarkan yang kita pilih. Nah, berarti di sini kita ganti. Sama aja. Petik 2 kali, tanda dan 2 kali, tinggal dipastikan ID kategori. Selesai dah dia nih. Berarti otomatis dia akan mengubah berdasarkan data yang kita pilih. Cuman, ini saya tambahkan sedikit. Kita tambahkan coding paling bawah aja, tidak apa-apa. Ketika dia melakukan penyimpanan, ketika dia melakukan perubahan, harusnya si ID kategori kembali kosong. Gini loh. Saya jalankan misalkan ya. Sebentar. Nih, sebentar. Ini misalkan contoh nih. Nah, ini kan segala macam on the real komputer. Ini yang kita sudah buat ya. Ketika kita tekan tombol ubah, berarti si variabel ID kategori sudah berisi dengan angka berapa? Angka 4. Oke. Sekarang ini saya update. Segala macam on the real komputer dan laptop. Ketika saya simpan, oke. Sekarang posisi ID kategori apa? Masih 4. Karena belum ada coding. Ingat ini komputer loh. Kalau ada kita kasih perintah nggak bakalan bekerja. Akhirnya apa? Ketika saya melakukan mengisi data baru yang niatnya mengisi baru, misalkan apa ya? Coba saja. Apa yang terjadi? Apakah 4 ini berubah atau coba saja bertambah di sini? Coba kita tes. Tuh. Apa yang terjadi? Nggak ada bertambah, dia berubah karena dia mendeteksi si ID kategori itu masih ada isinya 4. Paham nggak ini? Jadi seakan-akan dia tuh mendeteksi dia ini melakukan perubahan. Harusnya gimana? Kita tambahkan coding supaya ketika dia sudah melakukan simpan atau update, si ID kategori kembali menjadi 0. Supaya nanti dia mendeteksi. Paham nggak? Jadi ini istilahnya dia udah ngubah nih, dia membawa ID kategori 4 gitu kan. Nah, terus ceritanya si orang yang si user niatnya mau nambah, taunya ngubah. Gara-gara si ID masih berada pada posisi 4. Gitu. Itu kenapa kita penting menambahkan coding untuk menghapus. Codingnya di mana-mana boleh sebenarnya. Kita mau taruh di tampil data juga boleh karena tampil data juga dipanggil kan di sini kan. Nah, di sini aja taruh nih. Paham nggak maksudnya? Di sini boleh. Ditaruh di apa tadi? Di tombol simpan itu boleh. Nah, tetapi di tombol simpan kalau kita perhatikan dia juga kan memanggil tampil data. Berarti boleh nggak ditaruh di tampil data? Boleh juga, sama aja kan? Nah, berarti di sini taruh nih. Ini tambahan. ID kategori sama dengan 0. Oke? Coba kita tes sekarang. Sudah benar nggak logikanya? Tadi ini, coba saja. Ini kita ubah. Tadi apa sebenarnya di sini? Spare part komputer. Segala macam on the real komputer dan laptop. Simpan. Berhasil kan? Mengubah. Sekarang saya bukan mengubah, mau nambah data baru. Misalkan coba saja. Simpan. Berubah enggak?
Enggak berubah lagi, tapi dia sudah menambahkan datanya di bawah. Jelas ya? Oke, jadi sekarang benar-benar komplitlah fungsi dari tombol ubah. Jadi ubahnya sudah benar, waktu nyimpannya juga sudah benar. Ada yang mau ditanyakan? Pusing Pak, memang harus pusing. Emang saya dulu belajar ini enggak pusing? Sama pusing ya. Tapi kalau kita pusing berarti kita udah mulai mau ngerti. Baru mulai ya. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke tombol delete. Oke. Kita lanjutkan ke tombol delete. Tombol delete. Sekarang kita coba buat tombolnya dulu. Ini saya belikkan dulu sedikit. Nanti ada sesi khusus kita nanti benar-benar merapikan satu fob. Tapi ini kita akan belajar fungsinya satu persatu dulu. Ini kita kopas saja, taruh, ganti menjadi hapus. Karena sini saya pakainya bahasa Indonesia. Sok-sok bahasa Inggris, sebiji terus bahasa Inggrisnya di sini. Delete. Di sini ubah, kan lucu. Itu namanya kalau di pemodelan perangkat lunak yang diajarin sebenarnya sama Pak Hadi, tapi yang saya isi pakai belajar ini juga, itu istilahnya inkonsisten, tidak konsisten dalam sebuah aplikasi. Bahasa Indonesia semua. Bahasa Inggris semua. Kalau memang di sini mau delete, ya berarti di sini update, di sini save. Kalau pakai bahasa Sasak boleh. Simpan apa bahasa Sasak? Segera simpan. Oh, simpan. Kalau ubah ganti. Mantap. Hapus. Teteh. Ya kayak gitu ya. Ini saya tekan tombol lagi 2 kali. Nah, untuk hapus, perhatikan. Untuk hapus sebenarnya alur logikanya sama. Dia tetap juga mengambil data dari yang sedang kita pilih. Menghapuskan berdasarkan data yang kita pilih. Yang ada dalam tabel itu. Berarti ini baris indeks ini kita pakai lagi. Ya. Baris indeks ini kita pakai lagi. Set. Copy. Ini kan untuk ngambil baris indeksnya. Setelah udah ngambil baris indeksnya, ingat. Kalau update tadi, dasar perubahannya apa? ID, kategori. Hapus juga sama. Dasar perubahannya ID, kategori. Takutnya kalau kita pakai kolom lain yang bukan primary key, misalkan contohnya tadi nama kategori, ada nama kategori yang sama, ATK misalkan. Ketika kita hapus, berarti semua yang ATK akan terhapus. Padahal kita maunya cuma sebiji. Berarti sekarang kita coba ngambil data ID kategorinya, masukkan di dalam variabel. Nah, kita buat aja lah. Dim, nggak usah kita ngambil pakai ID kategori yang di atas. Ini beda dia. Dim kode gitu aja deh. Dim kode sama dengan ini. Data grid view 1 row baris indeks cell ID kategori titik value. Nah, berarti kita dasarnya kode. Baru setelah itu kita ambil kodenya dari sini nih. Tuh, sama aja. Nah, sama nih, sama, tercopy. Berarti tapi ini bukan menyimpan perubahan ya. Ya, tapi menghapus. Ya. Nah, berarti perintahnya bukan update lagi, tapi perintahnya adalah delete. Jadi sebenarnya perintah-perintah itu sama aja, yang membedakan adalah SQL-nya. Jadi oke, data berhasil di Sekarang kita coba cari perintah SQL-nya delete. Tekan aja di sini delete tuh. Tuh, simple sekali malah. Sangat sedikit. Delete from nama tabel diikuti dengan where. Where-nya itu apa? Where-nya ID underscore kategori sama dengan tanda petik 1 2 kali. Nanti ini kita isi dengan data yang tadi kode itu. Kita copy.
lepaskan di sini. Nah, di sini ingat kita mengisikan dia dengan kode. Berarti di sini kita tinggal tambahkan tanda petik dua kali, tanda dan 2 kali, tanda spasi 2 kali, isi kode. Udah gitu doang. Gampang loh. Mau dites? Tes. Set. Ini aja deh. Salah. Hapus ya. Penasaran. Hapus, yes. Tuh, data berhasil dihapus. Apa yang terjadi? Sudah tidak ada. Ya. Cuman apakah begini caranya? Kalau waktu ngapus foto di Facebook gimana? Apakah langsung tekan hapus langsung kehapus? Iya, kasih tahu dulu orang. Jangan-jangan dia salah pencet. Kalau kayak gini kan tinjot orang. Nggak sengaja tekan tombol hapus, mungkin kepencet niatnya mau tekan langsung hilang kan gitu. Waduh. Paham nggak maksudnya? Kalian aja di foto di Facebook waktu tekan foto mau hapus foto, dia tanya, yakin nih mau hapus foto? Yes. Yakin bener nggak nih? Kan gitu ya. Kita buatkan. Nah, jangan sampai tiba-tiba ngapus langsung kehapus gitu kan. Nah, kita buatkan gini dia. Buatkan sebuah pertanyaan. Jika MSG box, kan pertanyaan kan? Pertanyaan kita bisa pakai kotak pesan namanya. Tetapi kita jangan pakai MSG box, kita pakai misek box saja. Apa yang kita tanyakan di sana? Ya. Apa? Lebay. Sekalian aja pakai bahasa Sasak. Benar sih, tapi agak terlalu panjang gitu. Cari yang orang tuh bacanya simpel, tapi maksudnya tujuannya tercapai. Macu nih. Data jak teteteh. Macu jak lanjutan. Data akan dihapus. Titik. Lanjutkan. Nah, kan simpel, padat, jelas dan terpercaya. Ya. Iya kan? Jangan, apakah Anda yakin? Jangan lebay-lebay lah ya. Oke, di sini apa? Titelnya, titel itu judulnya. Judulnya adalah validasi. Apa dia bilang mintanya berikutnya? Sebentar dulu, ini saya taruhnya jangan di sini. Ini saya ulang dulu. Apa yang salah? Astaga. Ini sudah. Ini kurang. Astaga, benar. Ini kurang titik show. Tuh. Mistake.show. Data akan dihapusnya adalah pesannya, validasi adalah titelnya. Terus kalau kita koma lagi dia minta tombolnya apa? Tombolnya adalah yes, no. Kalau yang data berhasil disimpulkan hanya oke aja kan tombolnya kan? Kalau kita pakai yes, no. Nah, habis itu apa? Kita mau kasihkan dia logo supaya bagus. Logonya adalah question, pertanyaan. Maka nanti waktu muncul akan ada tanda tanya. Oke, tutup kurung. Baru kita sama dengan jika dia menekan tombol yes, nah, enter. Ini kan maksudnya dia menampilkan kotak pesan yang tipenya yes, no, simbolnya question. Nah, jika yang ditekan adalah tombol yes, maka ini semua akan kita pindahkan ke dalam sini. Nah, baru dia dikerjakan perintah delete-nya gitu. Jika tidak, jika else, nggak perlu, nggak ngerjain apa-apa. Ya kan kalau dia nggak jadi, misalkan tekan no, ya nggak ngerjain apa-apa. Jadi nggak perlu kita pakaiin else. Selesai masalah. Ngerti maksudnya? Nah, jadi kita buat kotak pesan yang nampil. Nah, nanti dia akan muncul ada tombol yes dan no. Nah, tergantung kita mau menekan yes atau no. Jika dia menekan, kan, jika sama dengan yes, maka dieksekusilah perintah hapus. Jika tidak dikerjakan apa-apa. Coba kita tes. Tuh, sekarang udah tinjot lagi orang. Kalau tekan no, ya nggak terjadi apa-apa. Nggak kayak tadi kan, langsung sengap. Apalagi itu data keuangan. Misalkan ke aplikasi untuk data keuangan atau penjualan, hilang data orang gimana?
Uang orang kan berkurang jadinya. Nah, hapus. Yes. Nah, data berhasil dihapus. Kan hilang kan? Oke. Kayak gitu ya. Paham konsepnya berarti? Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini codingnya mirip-mirip semua dengan insert, update, delete. Cuman yang membedakan adalah perintah SQL-nya. Nanti ini saya share perintah ini semua saya share. Ya, apakah Anda ingin mencoba? Yes. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah pusing. Nggak ada pertanyaan Pak, nggak ngerti. Oh iya udah, sabar. Apa dayaku ya. Yang penting itu sudah telah menyampaikan. Oke, ini saya akhiri videonya. Nanti di share dan subscribe ya. Share di sesi 1 nanti ya. Ini saya Siban.